Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang memberkati kami setiap hari. Bapa dalam sorga, kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nas renungan diambil dari Ibrani pasal pertama, mulai dari ayat 5 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi engkau tetap sama. Dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan, sembah dan muliakanlah Yesus anak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, surat Ibrani ini ditujukan kepada sekelompok jemaat Kristen yang sudah lama mendengar firman Tuhan atau berita sukacita Injil Yesus Kristus. Dari segi lamanya, mereka sesungguhnya dapat menjadi Kristen yang pantas menjadi pengajar-pengajar. Namun saudaraku, mereka masih mempunyai pemikiran seolah-olah malaikat lebih tinggi dari Yesus anak Allah. Hal inilah yang membuat menjadi penting, menjadi perlu bagi penulis surat Ibrani untuk menunjukkan bukti-bukti keistimewaan atau keunggulan Yesus Kristus jika dibandingkan dengan nabi dan para malaikat. Sehingga orang percaya tidak ada lagi yang ragu untuk menyembah dan memuliakan Yesus anak Allah. Inilah keunggulan atau keistimewaan Yesus anak Allah dari malaikat. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yesus adalah firman yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini, termasuk yang menciptakan malaikat. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3. Saudaraku, keyakinan orang Yahudi Kristen bahwa Allah pertama-tama sekali memberikan hukumnya kepada malaikat, sehingga orang
Yahudi berpikir bahwa malaikat lebih tinggi dari Yesus anak Allah. Karena orang Yahudi melihat malaikat dekat dengan Allah. Saudaraku, keyakinan ini terjadi karena Allah sering memanfaatkan malaikat untuk menyampaikan pesan atau sabdanya ataupun firman-Nya. Seperti yang dikatakan Kisah Para Rasul 7 ayat 53 yang mengatakan, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih banyak lagi saudaraku ayat-ayat firman Tuhan yang menceritakan tentang malaikat, khususnya di Perjanjian Baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman kita sekarang ini pun kita sering berpikir seperti pemikiran orang Yahudi di saat penulisan surat Ibrani ini. Yang meyakini setiap orang yang dekat penguasa akan menempati tempat yang sangat penting dan strategis. Seperti malaikat-malaikat yang ada di sekeliling Allah. Sehingga banyak orang mendekatinya dengan segala cara. Saudaraku, di saat penulisan surat Ibrani ini, orang Kristen Yahudi sangat menyadari jurang pemisah antara Allah dengan manusia yang sesungguhnya memerlukan perantara seperti malaikat menurut alam pikiran Yahudi karena kedekatannya dengan Allah. Demikian juga kita saudaraku tidak jauh beda dengan orang Yahudi yang beragama Kristen di zaman penulisan surat Ibrani ini, yang berpikir bahwa kedekatan seseorang kepada penguasa dapat memberi pertolongan sehingga lupa akan Yesus Sang Juru Selamat, penolong yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang saudaraku tidak dapat disangkal bahwa dunia atau penguasa dunia dapat memberi pertolongan. Hanya saudaraku, saya ulangi, hanya saudaraku pertolongan yang diberikan dunia ini hanya sebatas apa yang diizinkan oleh Allah. Karena segala kuasa yang ada di dunia ini di bawah kuasa Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa sih sesungguhnya Yesus itu? Di awal sudah saya katakan, Yesus ialah firman Allah yang hidup. Yesus ialah firman yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini, termasuk malaikat-malaikat. Yesus anak Allah yang duduk di sebelah kanan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjembatani atau perantara manusia dengan Allah hanya dapat melalui Kristus Yesus, imam yang sempurna dan korban yang sempurna, yang dengan sukarela mau berkorban mati di kayu salib untuk membebaskan manusia dari dosa seperti saudara dan saya. Saudaraku, jangan buang-buang waktu untuk mencari jembatan perantara untuk datang mendekati Allah. Datang saja kepada Yesus Kristus penebus dosa manusia yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia seperti saudara dan saya. Untuk itu pantas kita orang percaya menyembah, memuliakan Tuhan Yesus yang anak Allah.
Dengan apa saudaraku kita menyembah dan memuliakan Yesus anak Allah? Dengan kehidupan saudara sehari-hari. Dengan kehidupan kita sebagai milik Yesus Kristus. Yaitu kehidupan yang mengharumkan nama Tuhan Yesus. Seperti mengasihi sesama, peduli kepada sesama, hidup dengan benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup mengasihi sesama, hidup peduli kepada sesama, hidup dengan benar, tidaklah pekerjaan yang mudah. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus Tuhanlah kita dapat melakukannya. Oleh karena itu saudaraku, mari kita senantiasa berdoa memohon pertolongan Roh Kudus untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sehingga hidup kita menjadi mampu hidup mengasihi sesama, peduli kepada sesama, hidup dengan benar. Oleh karena itu saudaraku, jangan pernah lupa menjalani keseharian dengan memohon penyertaan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.